Plastik menjadi kemasan pangan yang umum digunakan sebagai upaya mencapai keamanan pangan. Kemasan pangan menjadi proteksi dari kerusakan fisik, kimiawi, maupun biologis, serta sebagai media informasi dan promosi produk. Penggunaan plastik kemasan pangan di sektor pasar beresiko menyebabkan terjadinya migrasi dari zat bahan kemasan dengan bahan maupun produk pangan yang dikemas. Begitu pula pada sektor lain seperti di supermarket. Peristiwa migrasi bahan kemasan dapat berpengaruh terhadap perubahan organoleptik serta dapat menimbulkan efek karsinogenik. Di sisi lain, pengelolaan limbah kemasan plastik yang tidak sesuai serta proses penguraian yang lama menjadi pemicu timbulnya permasalahan pada lingkungan, seperti penumpukan limbah plastik berlebih di daratan bahkan di perairan, yang berdampak pada kerusakan ekosistem. Dampak dari plastik akan kembali ke siklus kehidupan manusia, yakni melalui makanan yang dikonsumsi. Sampah plastik yang berada di lautan akan menjadi mikroplastik yang membahayakan lingkungan dan juga kesehatan manusia, seperti kasus mikroplastik pada garam dan ikan. Dalam menciptakan solusi permasalahan tersebut berkaitan dengan adanya upaya membantu ketercapaian Sustainable Development Goals atau SDGs yang menjadi acuan tujuan aksi dalam mencapai perdamaian universal untuk planet, umat manusia, dan kemakmuran, maka permasalahan ini memiliki keterkaitan terhadap beberapa poin yang menjadi tujuan dari SDGs. Salah satu solusi dari permasalahan ini yaitu pengembangan bioplastik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia sebagai bahan biopolimer. Saat ini keberadaan industri bioplastik di Indonesia sudah mulai berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukannya pengembangan lebih lanjut mengenai pengadaan produk bioplastik active packaging yang merupakan konsep kemasan inovatif. Penggabungan senyawa aktif dengan film kemasan ini bertujuan menekan aktivitas mikroorganisme yang merugikan. Konsep bioplastik active packaging ini menawarkan berbagai manfaat, seperti meningkatkan keamanan pangan, pangan fungsional, dan nilai sensorik dari produk pangan yang dikemas, serta bersifat biodegradable sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran mengenai resiko penumpukan seperti limbah plastik. Hey guys, are you ready for the lecture? Okay, let's go. Let's go. Our action for a better life. Kamera, rolling. Set 1, scene 8. Shoot 3, take 1. Action! Pemanfaatan bahan biopolimer dalam produksi bioplastik active packaging yang dapat digunakan memiliki kriteria yakni adanya kandungan selulosa, lignin, dan pati yang tinggi, serta memiliki senyawa aktif sebagai antibakteri, antioksidan, dan pigmen yang mempunyai efek sinergis terhadap keamanan pangan. Beberapa bahan yang berpotensi seperti daun bambu, umbi garut, kulit manggis, dan bahan lainnya yang sesuai dengan kriteria tersebut. Mekanisme bioplastik active packaging diawali dari penambahan zat aktif ke dalam matriks biopolimer yang akan bermigrasi ke dalam makanan yang dikemas, sehingga akan menekan aktivitas mikroorganisme dan memperpanjang umur simpan produk. Bioplastik active packaging ini dapat diaplikasikan ke dalam produk pangan sesuai dengan sifat dan karakteristik bahan pangan tersebut. Adanya solusi tersebut diharapkan dapat membantu ketercapaian tujuan SDGs, yakni Good Health and Well-being, sebagai upaya penyediaan kemasan pangan yang higienis dan tidak mengandung zat berbahaya bagi tubuh, sehingga berfungsi dalam meningkatkan keamanan pangan. Selanjutnya tujuan SDGs Clean Water and Sanitation, Life Below Water, dan Life on Land sebagai upaya menciptakan kemasan pangan yang eco-friendly dengan konsep zero waste sehingga tercipta lingkungan daratan maupun perairan yang bersih. Agar tercapainya penggunaan bioplastik active packaging bagi semua kalangan masyarakat, diwujudkan dengan bermitra bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah setempat, melalui program pengadaan rumah produksi bioplastik active packaging. Selanjutnya dipertegas dengan adanya program kebijakan pemerintah tentang pelarangan penggunaan kemasan plastik untuk pangan dan beralih ke bioplastik active packaging dengan bermitra bersama Dinas Lingkungan Hidup daerah setempat. Di masa awal percobaan program selama 3 bulan dilakukan stimulus awal pelaksanaan peraturan pelarangan penggunaan kemasan plastik sebagai kemasan pangan. Program ini berjalan dengan bantuan subsidi pemerintah yang mencakup beberapa syarat dan ketentuan. Di antaranya, untuk mengakses penggunaan bioplastik active packaging, masyarakat dianjurkan untuk mendaftarkan diri ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota setempat dengan mendatangi dinas secara langsung maupun melalui website khusus. Syarat pendaftaran untuk mendapatkan kartu akses yakni dengan menunjukkan KTP. Setiap masyarakat yang ingin mengakses kemasan tersebut dapat men-scan barcode dari kartu akses maupun barcode virtual yang ada di akun website akses. Selanjutnya untuk pengaplikasian lebih lanjut,
Didukung dengan adanya mesin distributor bioplastik active packaging yang diletakkan di beberapa tempat seperti pasar, supermarket, minimarket, taman, maupun pinggir jalan. Pada mesin ini terdapat beberapa tombol pengelompokan produk pangan dengan kategori bahan hewani, nabati, dan makanan ringan, tombol ukuran bioplastik active packaging, yakni kecil, sedang, dan besar, tombol bentuk kemasan handle dan on-handle, dan tombol jumlah 1-5 yang diinginkan. Pembatasan penggunaan akses mesin bioplastik active packaging berlaku 5 pieces pengambilan plastik per orang per hari. Selepas masa trial program berjalan, kemasan diperjualbelikan secara bebas, guna melanjutkan ketercapaian program dengan pengembangan pemanfaatan yang lebih luas. Masyarakat diwajibkan untuk memperpanjang masa aktif kartu akses selama 6 bulan sekali, melalui menu upgrade di mesin distributor bioaktif active packaging. Upgrade dapat dilakukan dengan memasukkan uang atau membayar ke kotak mesin sesuai nominal yang diinginkan, dengan jumlah minimal Rp5.000. Bumi sudah menjerit terlalu keras. Bumi telah membutuhkan penyelamatnya. Sebagai khalifah di muka bumi, umat manusia berperan penting untuk memulihkan keadaan bumi yang tak lagi seimbang. Dengan bersinergi bersama, mari kita lakukan langkah kecil, mulai dari pulihkan lingkungan bebas limbah plastik, dan capai keamanan pangan bangsa untuk menuju kualitas kehidupan planet bumi, umat manusia, dan kemakmuran dunia yang sejahtera.